Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memenuhi tugas presentasi mata kuliah Hukum Pajak oleh dosen pengampu Bapak Lukmanur Hisam MSI. Judul makalah kami yaitu Tindak Pidana Perpajakan. Saya Yuvita Nur Solihah, NIM 195. Yang pertama, pengertian tindak pidana perpajakan. Definisi tindak pidana perpajakan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara, di mana pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Ketentuan yang mengatur tindak pidana pajak terdapat dalam Hukum Pidana Pajak yang berisi peraturan-peraturan tentang yang pertama, perbuatan-perbuatan apa yang dapat diancam dengan hukuman, siapa saja yang dapat dihukum, dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Tindak pidana perpajakan juga diatur dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Kemudian, untuk mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana perpajakan, perlu dilakukan pemeriksaan pajak. Yaitu, tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Yang mana pemeriksaan bukti permulaan dilakukan oleh Kanwil Ditjen Pajak atau Direktorat Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak. Kemudian, tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan adalah yaitu diusulkan dilakukannya penyidikan atau tindakan lain berupa penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP, kemudian pembuatan laporan tindak pidana selain tindak pidana perpajakan yang akan diteruskan kepada pihak yang berwenang. Pembuatan laporan sumir apabila wajib pajak mengumpulkan ketidakbenaran perbuatannya, pembuatan laporan sumir apabila tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana perpajakan. Selanjutnya, jenis-jenis tindak pidana perpajakan. Penghindaran pajak atau tax avoidance adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan atau pemanfaatan celah hukum. Yang mana cirinya berupaya meminimalkan beban pajak dengan cara tidak secara jelas melanggar ketentuan perpajakan atau cenderung menafsirkan ketentuan pajak tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Kemudian, penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar atau surat keterangan pajak. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang, sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, menahan diri. Yang kedua, pindah lokasi. Dan yang ketiga, penghindaran pajak secara yuridis. Yang pertama, menahan diri. Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenakan pajak. Contohnya, tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau, kemudian tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak atas pemakaian barang tersebut,
Sebagai gantinya menggunakan ikat pinggang dari plastik. Yang kedua, pindah lokasi. Yang mana memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contohnya, di Indonesia diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia Timur. Namun, pindah lokasi tidak semudah itu dilakukan oleh wajib pajak. Mereka harus memikirkan tentang transportasi, akomodasi, sumber daya manusia, sumber daya alam, serta fasilitas-fasilitas yang menunjang usaha mereka. Hal ini harus sesuai dengan keuntungan yang akan mereka dapatkan dan keringanan pajak yang mereka peroleh kelak. Kemudian yang ketiga, penghindaran pajak secara yuridis. Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal ini yang memberikan dasar potensi penghindaran pajak secara yuridis. Selanjutnya, penggelapan pajak atau disebut juga dengan tax evasion adalah upaya penyelundupan pajak. Suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan atau dengan cara ilegal. Misalnya, tidak melaporkan sebagian penjualan, memperbesar biaya dengan cara fiktif, memungut pajak tetapi tidak menyetornya. Adapun penyebab-penyebab penggelapan pajak menyebabkan terjadinya tax evasion yaitu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini sangat berpengaruh. Jika dalam suatu lingkungan masyarakatnya mematuhi dalam membayar pajak, maka orang-orang sekitarnya juga akan ikut serta, akan terpengaruh menjadi taat dalam membayar pajak. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, pelayanan fiskus yang mengecewakan. Di sini maksudnya yaitu pelayanan aparat pemungut pajak. Pelayanan aparat pemungut pajak sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam mengambil keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Selanjutnya, tingginya tarif pajak. Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Selanjutnya, sistem administrasi perpajakan yang buruk. Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang mengasingkan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar lari dari kewajibannya membayar pajak. Kemudian dilihat dari tingkat kesalahan, maka tindak pidana perpajakan meliputi tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Selain itu, yaitu tindak pidana perpajakan residivis belum lewat 1 tahun sejak selesainya menjalankan pidana penjara. Yang kedua, mencoba mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi pajak dengan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP. Yang ketiga, wakil, kuasa, dan pegawai dari wajib pajak, termasuk mereka yang menyuruh melakukan, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa yang melakukan tindakan melawan hukum. Dan yang terakhir, siapa saja yang sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan.
Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Dina Mariana. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. C. Penyidikan tindak pidana perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu, membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Sebelum dilakukan penyidikan dalam tindak pidana perpajakan, maka terlebih dahulu dilakukan proses pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 PMK 03/2013 tentang tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa bukti permulaan sebagai keadaan, perbuatan, dan atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilaksanakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan kegiatan intelijen, pengembangan pemeriksaan bukti permulaan, atau pengembangan penyidikan, yang dapat dilaksanakan baik untuk seluruh jenis pajak maupun satu jenis pajak. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan oleh kantor wilayah atau Direktorat Intelijen dan Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan. Setelah itu, berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan, maka dapat diketahui tindak lanjut yang harus dilakukan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau PPNS dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan dalam mengusut dan melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dijelaskan dalam ketentuan pasal 44 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang isinya menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Perpajakan yang diberi kewenangan khusus. Kedua, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. B. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. C. Meminta keterangan dan bahan bukti untuk orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. D. Memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. E. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta poin-poin lainnya. Untuk ketiga, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keempat, dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya. Penyidik tindak pidana perpajakan harus memberitahukan kepada jaksa penuntut umum apabila memulai penyidikan dan wajib menyampaikan hasil atau laporan penyidikannya kepada jaksa penuntut umum. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Perpajakan yang menjelaskan bahwa penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Adapun penghentian penyidikan dapat dilakukan karena 1. Penyidik menghentikan penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Kedua, untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan. Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Hal ini diatur dalam pasal 44B Undang-Undang KUP. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam hal ini hanya dilakukan setelah wajib pajak A. Melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, dan B. Membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Misbah. Ya, selanjutnya D. Sanksi dalam tindak pidana perpajakan. Salah satu bagian dari hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara adalah hukum pajak. Tetapi di antara para ahli hukum berpendapat bahwa hukum pajak merupakan ilmu yang berdiri sendiri sejajar dengan ilmu hukum yang lain. Pendapat ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum pajak di samping memiliki sanksi administrasi juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana pelanggaran atau kejahatan pada umumnya. Bahkan kejahatan pajak yang tergolong korupsi merupakan extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa yang diperlukan penanganan khusus. Perbedaannya terdapat pada fakta bahwa hukum pajak sangat membutuhkan detail-detailnya. Walaupun dasar pikiran yang digunakan sama, tetapi sejarah pertumbuhannya berbeda. Menurut Van der Poel, setengah abad lalu pelanggaran pajak maupun penggelapan uang pajak dianggap hal sepele. Tetapi perkembangan hukum saat sekarang sesuai dengan teori dan filsafat tidak lagi membedakan pencurian terhadap kekayaan negara dan pencurian terhadap kekayaan individu. Ini bisa maka perlu negara sanksi pidana dalam bidang perpajakan dibagi dalam beberapa kategori, yaitu 1. Delik kealpaan oleh wajib pajak. Setiap orang yang karena kealpaannya A. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau B. Menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A. Didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kuningan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. 2. Delik kesengajaan oleh wajib pajak. Dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setiap orang dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 1. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau NPPKP. 2. Menyalahgunakan atau menggunakan hak NPWP atau NPPKP. 3. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan. 4. Menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. 5. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan. 6. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan,
atau dokumen lain yang palsu dan dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 7. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lain. 8. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan atau pencatatan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia. Atau 9. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. B. Setiap orang yang dengan sengaja 1. Menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Atau 2. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah dalam faktur pajak. Bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak. Tindak pidana yang dilakukan di bidang perpajakan yang diancam dengan hukuman pidana dalam KUHP. 1. Perbuatan penyuapan yang dilakukan oleh wajib pajak atau orang lain diancam dengan hukuman pidana dalam pasal 209 KUHP, paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500.000, yaitu barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Perbuatan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimasukkan dalam kategori tindak pidana korupsi. 2. Memberikan keterangan palsu di atas sumpah, pasal 242 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 3. Pemalsuan materai, pasal 253 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Barang siapa meniru atau mempalsukan materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau jika diperlukan tanda tangan untuk sahnya materai itu. Barang siapa meniru atau memalsu tanda tangan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai materai itu sebagai materai yang asli dan tidak palsu atau yang sah. Barang siapa dengan maksud yang sama membuat materai tersebut dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum. 4. Pemalsuan surat, pasal 263 KUHP. 1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. 2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. 5. Membuka rahasia, pasal 322 KUHP. 1. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp9.000.
2. Jika kejahatan dilakukan terhadap orang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. 6. Pemerasan dan pengancaman. Pasal 368 KUHP. 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. 2. Dan seterusnya. 7. Penggelapan. Pasal 372 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. 8A. Kejahatan jabatan. Pasal 417 KUHP. Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan sesuatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang-barang yang dipergunakan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat atau daftar-daftar yang dikuasai dengan jabatannya, atau memberikan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang-barang itu, menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Tidak pidana ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. B. Pasal 418 KUHP. Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Tindak pidana ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 junto Undang-Undang 20 Tahun 2001 dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. C. Pasal 419 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun seorang pejabat. 1. Yang menerima hadiah atau janji. 2. Orang yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 3. Pasal 421 KUHP. Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukannya, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. 4. Pasal 425 KUHP. Pemerasan oleh pejabat. Diancam karena melakukan pemerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. A. Seorang pejabat yang pada waktu menjalani tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran seolah-olah berutang kepadanya. B. Seorang pejabat yang pada waktu menjalani tugas meminta atau menerima pekerjaan atau menyerahkan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian halnya. C. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan. 9. Pelanggaran jabatan. Pasal 552 KUHP. Seorang pejabat yang berwenang mengeluarkan salinan atau petikan putusan pengadilan jika mengeluarkan salinan atau petikan demikian itu sebelum putusan ditandatangani sebagaimana mestinya, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp750. Sekian
dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.